Jika seseorang menyebut Perang Dunia I, kita hampir selalu diajak mengingat satu momen dramatis. Seorang pangeran ditembak di Sarajevo, lalu dunia meledak, seolah-olah sejarah bergerak karena satu peluru. Tapi sejarah tidak pernah sesederhana itu. Satu peluru mungkin memicu perang, tapi ia tidak pernah cukup untuk menjelaskan kenapa seluruh dunia rela terbakar selama 4 tahun dengan jutaan korban jiwa. Untuk memahami Perang Dunia I, kita harus berhenti melihatnya hanya sebagai konflik politik atau ideologi. Kita harus melihatnya sebagai krisis keuangan global pertama dalam sejarah modern. Sebuah perang yang sejak awal tidak mungkin terjadi tanpa uang dan tidak mungkin bertahan tanpa utang. Pada awal abad ke-20, Eropa terlihat seperti pusat peradaban dunia. Kekaisaran berdiri kokoh, teknologi berkembang, perdagangan internasional tumbuh. Banyak sejarawan bahkan menyebut periode ini sebagai era stabilitas, tapi stabilitas itu rapuh. Ia berdiri di atas sistem keuangan yang tegang, penuh kontradiksi, dan sangat bergantung pada kepercayaan. Hampir semua negara besar saat itu menganut standar emas. Artinya, setiap uang kertas yang beredar seharusnya didukung oleh emas yang disimpan di brankas negara. Di atas kertas ini terdengar aman, tapi dalam praktiknya, standar emas justru menjadi penjara. Negara tidak bebas mencetak uang. Sementara di sisi lain, ambisi militer mereka tumbuh tanpa kendali. Inggris membangun armada laut terbesar di dunia. Jerman mengejar dengan kapal perang modern. Prancis memperkuat daratannya. Rusia memobilisasi jutaan tentara. Semua ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Pajak tidak cukup, cadangan emas terbatas. Maka negara-negara mulai melakukan apa yang selalu dilakukan kekuasaan ketika terdesak. Mereka berutang. Disinilah peran bank menjadi krusial. Bank bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang pedagang. Mereka berubah menjadi tulang punggung negara. Pemerintah menerbitkan obligasi, bank membelinya. Rakyat diahak berpartisipasi lewat propaganda patriotik. Membeli obligasi perang dianggap sebagai bentuk cinta tanah air. Tanpa disadari, perang mulai bergeser maknanya. Ia bukan hanya konflik antar negara, tapi juga proyek finansial raksasa. Selama masih ada yang mau meminjamkan uang, perang bisa terus berjalan. Ketika Franz Ferdinand ditembak pada tahun 1914, sistem ini sudah siap runtuh. Peluru itu hanyalah pemicu terakhir. Mobilisasi militer dilakukan dalam hitungan hari. Jutaan tentara dikerahkan. Biaya perang langsung melampaui semua perhitungan sebelumnya. Dalam hitungan minggu, standar emas praktis ditinggalkan. Negara mencetak uang jauh melebihi cadangan emas mereka. Tidak ada pilihan lain. Jika tidak mencetak uang, perang berhenti. Dan menghentikan perang di tengah euforia nasionalisme dianggap mustahil. Inflasi pun mulai muncul. Awalnya kecil, hampir tidak terasa. Tapi seperti racun, ia bekerja perlahan, harga naik, upah tertinggal, tabungan rakyat mulai tergerus. Namun di tengah perang, keluhan ekonomi dianggap tidak patriotik. Rakyat diminta berkorban, sementara mesin keuangan terus berputar. Yang menarik, semakin lama perang berlangsung, semakin sedikit keputusan penting yang dibuat oleh jenderal di medan tempur. Sebaliknya, semakin banyak keputusan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan Bank Sentral. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang di medan perang, tapi siapa yang masih bisa membiayai pertempuran bulan depan. Perang Dunia I sering digambarkan sebagai perang parit, penuh lumpur dan darah. Tapi ada perang lain yang tidak kalah brutal, terjadi di balik meja. Perang angka, pinjaman, dan bunga. Ketika Amerika Serikat akhirnya ikut perang pada tahun 1917, peran uang menjadi semakin jelas. Amerika bukan sekadar kekuatan militer baru, ia adalah kreditor terbesar dunia. Inggris dan Prancis berutang dalam jumlah besar pada bank-bank Amerika. Perang ini, secara finansial, mulai bergeser dari Eropa ke New York. Saat senjata akhirnya terdiam pada tahun 1918, dunia berharap segalanya kembali normal. Tapi normalitas lama sudah mati. Yang tersisa adalah reruntuhan fisik dan reruntuhan keuangan. Jerman dipaksa menandatangani Perjanjian Versailles. Reparasi perang yang dibebankan kepadanya sangat besar. Bahkan sejak awal sudah dianggap tidak realistis. Tapi reparasi bukan hanya soal menghukum Jerman. Ia adalah upaya menutup lubang keuangan negara-negara pemenang yang sendiri terlilit utang perang. Masalahnya sederhana tapi fatal. Uang untuk membayar reparasi itu tidak ada. Maka Jerman mencetak uang. Hasilnya adalah salah satu hyperinflasi paling terkenal dalam sejarah. Tabungan seumur hidup menguap. Uang kehilangan makna. Kepercayaan publik
runtuh. Tapi Jerman bukan satu-satunya korban. Inggris kehilangan status finansialnya, Prancis bergantung pada pembayaran yang tidak pernah cukup, Amerika muncul sebagai pusat keuangan baru dunia. Perang mengubah peta politik, tapi yang lebih penting, ia mengubah peta keuangan global. Perang Dunia I sering disebut sebagai perang yang mengakhiri semua perang, tapi secara ekonomi, ia justru membuka era baru. Era di mana perang, utang, dan krisis menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Krisis ekonomi tahun 1920-an, depresi besar, kebangkitan ekstremisme, hingga Perang Dunia II. Semuanya berakar pada satu keputusan mendasar, membiayai perang dengan utang yang tidak pernah bisa benar-benar dilunasi. Inilah paradoks terbesar Perang Dunia I. Perang itu dijual sebagai perjuangan moral dan nasionalisme, tapi mesin yang menggerakkannya adalah sistem keuangan. Ideologi memberi alasan, tapi uang memberi napas. Dan mungkin inilah pelajaran paling pahit dari abad ke-20 ketika uang menjadi bahan bakar perang. Yang bertarung dan mati adalah rakyat. Tapi yang menentukan lamanya perang dan yang paling diuntungkan seringkali bukan mereka yang berada di garis depan. Perang Dunia I memang berakhir lebih dari 100 tahun lalu. Tapi sistem yang ia ciptakan masih kita rasakan hari ini. Hutang negara menumpuk, inflasi, krisis global. Semuanya adalah warisan dari cara dunia membiayai perang pertama berskala global. Sejarah sering bertanya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah ini. Siapa yang membayar mahal perang ini? Dan jawabannya hampir selalu sama. Kita semua yang menanggungnya.